Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kerbau Nusantara di video yang keberapa ini ya, kesekian ya. Mumpung lagi ada kesempatan, jadi saya rapel aja untuk videonya. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan masalah tentang masih di kelembaban ya, dalam masalah pembuatan busur. Apakah di musim hujan seperti ini cocok untuk membuat busur? Jawabannya adalah bisa aja sih ya, bisa aja buat ya. Cuman kurang cocok ya. Kenapa kurang cocok? Terutama dalam proses pengeleman tanduk ke dalam core atau misalkan dalam proses sineowing. Itu sangat berpengaruh. Kalau misalkan mau maksa tetap mau buat juga nggak sabar gitu ya, nah antum siapkan aja kotak penghangat ya. Bisa membuat kotaknya dari triplek atau dari kayu juga, dibuat kotak, jangan ukurannya disesuaikan dengan busur, bisa masuk berapa busur gitu. Kemudian pakai penutup, dalamnya diisi pakai lapisan peredam buat peredam panas itu, yang buat asbes ya. Bisa pakai itu, saya juga pakai itu. Kemudian dalamnya diisi pakai lampu pijar. Saya gunakan pakai berapa itu? 10 watt kalau nggak salah ya. 2. Nah, itu lumayan hangat. Bisa dimasukkan ke situ. Misalkan dalam proses pengikatan sineo, pengikatan tanduk dengan core, setelah diikat masukkan situ. Itu bisa lebih cepat keringnya. Kemudian misalkan hasil dari sineowing yang udah mulai kering, bisa masukkan ke situ juga. Nah, ini resikonya untuk pembuatan busur dalam keadaan musim hujan seperti ini, kelembaban ya. Lembab. Tingginya kadar udara di dalam kadar air dalam udara. Contoh misalkan dalam pemasangan serat sineo ya. Nanti kalau kita paksakan di layar pertama misalkan, ada contoh busur gak ya? Bentar ya. Nah, misalkan ini saya ada masih mentah ya, baru saya tipisin sedikit. Misalkan kita mau pasang sineo dalam keadaan misalkan lembab, keadaan hujan ya, kita tetap nekat misalkan mau pasang ya. Itu resikonya kalau kita pasang di sini nih, sineonya pasang ditempel, karena kondisi lembab, jadi sineo itu nggak cepat kering ya. Keringnya itu lama sekali ya untuk pengeringannya kalau musim hujan, karena memang lembab. Kalau lama kering, otomatis air yang dari lem itu dia akan meresap ke dalam sini nih, masuk ke dalam sini, merembes lah dari kayunya rembes. Nah, itu akan menghancurkan lem yang tanduk dengan core-nya. Kalau lembab bagian situ, itu pasti akan delaminasi. Kenapa airnya rembes ke situ? Karena emang penguapan kurang. Karena karena kondisi udaranya lembab. Jadi si air itu nguapnya kurang ya. Kalau misalkan panas kan bisa sebagian yang nguap, sebagian yang meresap, tapi nggak terlalu banyak ya. Dan itu resikonya bisa lepas core-nya. Itu syukur-syukur lepas langsung saat itu. Itu lebih baik daripada lepas setelah di finishing, itu lebih menyakitkan lagi. Lebih baik pas kita tempel
itu langsung lepas karena nggak ada waktu dan tenaga yang kita buang. Kalau udah finishing, udah lukis, kemudian lepas, nah itu lebih menyakitkan lagi. Dan itu saya alami sendiri. Ada beberapa lah, mungkin banyak. Dan saya kasih contoh juga. Ini ada busur. Nah, kayaknya ini juga salah satunya. Ini juga delaminasi ya. Nah, seperti ini udah kering, cuman qadarullah ya lepas ya, jadi nggak bisa dilanjutkan. Mau ditempel lagi ya agak gimana ya, sebenarnya bisa dibetulkan lagi ya, dilem lagi dengan trik tertentu, bisa dipasang, cuman ya waktunya kita mendingan kita buat baru lagi lah ya.